Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya kok barang jajan ya? Tak gelok, Pak. Itulah. Jajanin apa, Pak? Roti. Roti nggih. Jadi kan sih tak bertena, Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan nyantai tapi belajar. Keutamaan orang yang ngaji di masjid itu dapat 4 keutamaan, okay? Orang yang ngaji di masjid itu dapat 4 keutamaan, tapi syaratnya niatnya harus ngaji gitu. Kalau niatnya sakliyane ngaji ya beda maneh urusan ini. Ya, satu kata Rasulullah SAW itu akan nazalat bihimur rahmah, kasih sayang Allah itu turun kepadanya. Jadi orang ngaji ini oleh kasih sayang. Sebenarnya ngawalnya pengen ngaji, mau akhirnya kok sudah ngantuk-ngantuk gak apa-apa Pak ya. Tapi oleh kasih sayangnya Allah. Yang kedua, dapat ketentraman, ketenangan jiwa. Jadi wong stres di luar utangnya akeh ngono ya, misal contoh gitu. Ya wis lu mau ngaji wae nang masjid. Insyaallah ilang apa? Utang ini. Ilang mikire, mari ngono muga-muga ilang utangi sekalian gitu Pak ya. Yang ketiga, apa itu? Malaikat itu mendekat kepadanya. Jadi koncon itu konconnya malaikat. Orang yang ngaji di masjid itu Pak, itu konconnya malaikat. Tapi kalau wong nggak tahu ngaji, ya konconnya wong jin, wong iblis nggak ngerti Pak. Tapi kalau wong ngaji di masjid lagi tempatnya itu, malaikat itu mendekat kepadanya. Nah kalau malaikat mendekat, makanya wajahnya kan tentram. Kayak Pak Ahmad itu wajahnya kan walaupun punya duit itu kan tentram, masya Allah gitu kan. Wajahnya itu dipandangku menyenangkan menurut. Ya nomor 4, Allah itu muji-muji dia di sisi para malaikatnya. Jadi puji terus si Pak Ahmad itu loh, masya Allah gini. Itu mujinya itu yang muji Allah di sisi apa para malaikatnya. Jadi mbok paham, mbok ora paham, yang penting ngaji di masjid. Ngaji di masjid, ya, ngaji di masjid, ya, itu dapat 4 keutamaan. Jadi paham itu mau bonus. Tapi ini berlaku kanggone wong sing niate ngaji nang masjidmu niate ngaji. Dudu kok mek niate apa? Daripada nganggur gitu kan. Gak oleh, Pak. Jadi daripada wong digaji ya padha, ya kan? Lah kok panas-panas mendingan nang masjid adem gajine ya padha. Enggak begitu. Niate bener-bener ngaji, niat ini mau. Jelas nggih? Pak Husnul aman? Iya, aman ya. Tapi enggak melancarkan rezeki juga. Iya, ngaji juga. Tapi ngaji secara umum Pak, nggak mesti di masjid. Kalau melancarkan rezeki itu tidak mesti di masjid. Ya, orang ngaji itu ya rezeki ini tambah lancar. Makanya kalau agak seret apa jenenge, ini ya Lintek punya rencana bicara iso lancar, makanya diadakan ngaji. Nggak sekedar ngaji DKI jajan, ya toh Pak? Gak mari ngono, kayak mangan. Sebentar lagi sengaji DKI bonus. Amin. Kan lancar rezeki kan ngono toh Pak? Insya Allah doa aja, insya Allah.
Baik. Kita kemarin ngaji tentang adab etika seorang muslim ketika di mana tadi? Di jalan, ya, di jalan. Pertama, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Ojo kok pandangannya kemana-mana. Kalau kita memang di jalan atau duduk di depan rumah, omaiku pinggirin jalan, ojo lali, tundukkan pandangan. Gak oleh ngomong ini, kan mata-mataku dewi, ya terserah lah aku mau nyambut sopo ya. Ya jangan ngomong ngono. Mata iki ya ono diikat kalau syariat tuh sini kayak moto ya Allah lah. Allah kayak aturan mata kan dikai aturan gitu. Hari ini insya Allah kita akan bahas buah daripada menundukkan mata. Buah dari menundukkan mata. Dan ini umum Pak Ahmad, walaupun di kantor jenengan ada akhwat ya aja dideloki. Iki umum iki ya. Satu, mohon ditulis, nanti tulis di rangkum. Satu, buah dari menundukkan pandangan. Maksudnya menundukkan pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ibnu Qayyim berkata, ini pertama, an-nadratu sahmun masmumun min syami iblis. Pertama, sebelum kita menyebutkan keutamaan dan buah dari menundukkan pandangan, perlu dicatat awal, pandangan itu satu anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Maksudnya, jadi pandangan ini itu salah satu alat untuk kita itu akan ditipu oleh iblis. Makanya bahasan Ibnu Qayyim itu salah satu anak panah yang beracun. Jadi mata ini memang gampang berbuat maksiat, itu gampang ipol. Makanya dia dikategorikan salah satu alat yang beracun yang dimiliki oleh iblis. Maka barang siapa yang tidak menjaga pandangannya, maka pasti akan mendapatkan banyak kerugian di dalamnya. Jadi kalau dia tidak memperhatikan pandangannya, melepas pandangan sesuka hatinya, maka pasti dia akan mendapatkan kerugian-kerugiannya. Itu dari Ibnu Qayyim. Oleh karenanya, satu keutamaannya, buah daripada itu satu, orang yang menundukkan pandangannya itu satu keutamaannya, dia bisa menjalankan perintahnya Allah. Allah menyuruh kita menundukkan mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Jadi ketika kita menundukkan pandangan itu sudah dapat pahala. Kenapa pahalanya? Apa pahalanya? Menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wis oleh pahala. Wis oleh pahala. Yang kedua, orang yang menundukkan pandangan itu bisa
mencegah dari pengaruh anak panah yang beracun tadi, yang mana anak panah tadi bisa salah satu faktor dia bisa binasa. Sebagaimana pelajaran di awal, pandangan itu adalah salah satu apa tadi? Anak panah yang beracun kan? Saat dia menundukkan pandangannya, berarti apa? Bisa mencegah, salah satu mencegah pengaruh anak panah yang beracun tadi. Jadi kalau kurang paham begini, kita kalau kena anak panah yang beracun, gimana racun itu cepat berkembang dalam tubuh kita. Saat kita memandang wanita yang tidak mahramnya, itu sama saja kita itu kena anak panah yang beracun itu. Jadi kalau contoh kita ada karyawan wanita terus di depan kita, terus kita tonton ini nih Pak, itu podo karo nancapkan anak panah di dalam tubuh kita, anak panah yang beracun. Nah, bisa jadi dari anak panah yang beracun itu kita binasa karenanya. Maka awal seseorang wanita atau laki-laki bisa berbuat zina, awal dari mana? Dari pandangan tadi. Loh, jenengan gak boleh begini. Dari Pak Khair, loh Ustadz, aku bendino nyawangi wong wedok iku yo aman-aman wae, gurung waktune Pak, sabar ya. Itu berarti apa jenenge, tubuh jenengan itu masih apa? Masih bisa apa jenenge ya? Ada penawar racune. Tapi tidak tahu hari esok ya, tidak tahu hari esok. Tapi itu pandangan biasa atau pandangan dengan nafsu? Ya, nggak ada pandangan menjadi nafsu kecuali setelah pandangan biasa. Nggak mungkin ujuk-ujuk menjadi nafsu. Maksud pertama kali langsung nafsu kan enggak Pak. Jadi pandangan pertama yang awalnya tidak diiringi dengan nafsu, baru kan orang nafsu nih. Hari ini aku melihatnya biasa aja Ustaz. Ya syukur, masih bersyukur Pak. Itu berarti belum salah satu penghancur kehidupan jenengan. Tapi bagi yang lain yang terjadi hal-hal yang kayak gitu, dan itu kalau dilihat di real kenyataannya, itu tidak hanya 10-20 Pak, ribuan dan jutaan orang terjadi perzinaan, perselingkuhan gara-gara itu. Dan mungkin juga terjadi antar, gak usah tanya sapa sing nikah karo koncone dhewe ngaco, satu kerja gitu, sapa sing nikah satu teman kerja banyak loh. Takoni Pak, itu awalnya apa ibu? Awalnya pandangan toh, kalau nggak pandangan apa Pak? Dulu ke ayu ngono kan. Pandangan yang pertama kan pandangan Pak. Setelah pandangan pertama, jadilah terus menerus. Awalnya karena pandangan, berarti ini beracun, sehingga ya syukur alhamdulillahnya langsung nikah Pak. Nah kalau nggak, tapi nggak tahu juga harus dipegang apa, saat nikah harus dipegang apa dicium, mbok Pak, Allah taala alam kan. Kok lihat aku jenengan, apa jenengan dulu kayak ngono ya, kayak kayak ngono. Oh jadi sampean niku, bojo sampean niku kaya awalnya pandangan pertama ngono. Iya, yakin iku. Terus kawin ngono. Nah iya, bapak dia piye? Lain gaya lain piye? Lain desa. Lain desa, jadi nggak kenal gitu ya. Terus baru kan kok iso kenal? Pandangan ya pandangan tuh cuma
Jarang ketemu. Walah ya iya, jarang ketemu nggak ketemu pokoknya ono pandangan kan Pak. Ya pandangan lah, itulah berarti kan ya syukur lah Allah menjaga jenengan tidak terjadi apa yang terjadi gitu loh Pak. Tapi lihat anak muda sekarang ini dari satu kelas bawa SMP, bawa SMA Pak, gak terhitung bagaimana mereka jatuh pada pelanggaran-pelanggaran syariat yang memang awalnya dari apa? Dari melihat. Nah kalau kita laki-laki itu atlaqal basara itu mengumbar pandangan tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya khawatirnya tadi Pak, khawatirnya itu adalah salah satu sebab binasanya dia. Tapi selanjutnya Tapi gini Pak, nggih. ini hadis atau gimana itu? Pandangan pertamamu adalah pahala. Oke, pandangan pertama itu maksudnya bar metu langsung ini loh Pak. Orang kok pandangan pertama ini terus loh Pak. Jadi saat jenengan melihat wanita tanpa sengaja, jenengan langsung gini. Itu maksudnya pandangan pertama itu. Bukan maksudnya pandangan pertama itu sekali lihat langsung dipencengi terus. Saya pertama kau mau bohong. Betul nggak maksudnya Pak? Jadi ketika jenengan ada pandangan selanjutnya ini, jenengan pas duduk moco lah, orang main game nggak moco ini lah. Terus ono wedok kok lewat oh pesing ganggu. Nah, terus wedok ini langsung nih Pak, itu jenis pandangan pertama dan itu nggak dosa karena jenengan nggak sengaja. Tapi itu jenengan kita harus istighfar juga karena khawatirnya pandangan pertama tadi walaupun jenengan nunduk itu sudah kena racun dari racun-racun syaitan dan ini terjadi banyak sekali Pak. Dia sudah menundukkan tapi pandangan pertama itu yang menjadikan pengaruh Pak, pengaruh. Jelas ya? Yang ketiga orang yang menundukkan pandangan itu memberikan pengaruh ke hatinya berupa fokus ke Allah dan nyaman ke Allah. Jadi kalau kita Pak kok belum bisa nyaman bersama Allah dan belum bisa fokus kepada Allah, berarti bermasalah di pandangan kita. Jadi kita ya ini semuanya bukan jenengan aja Pak, kita semuanya Pak, semuanya ini ya apalagi di Indonesia repot Pak. Jadi mata ini walaupun berusaha maksimal kadang ya saya tergoda kan Pak, sehingga semakin kita liar dalam pandangan kita semakin liar pula ketidakfokusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dilihat dalam hati kita semuanya bagaimana kita nggak fokusnya kita ke Allah. Bisa dibedakan Pak, kalau kerja jangan fokus. Coba kalau dengan kerja megang komputer sampai lupa makan, lupa karena fokusnya Pak. Coba sampai ngaji lho ora fokus Pak. Lu ngaji lho ora fokus ya. Ono ngantuk, si ono HP-an, ono si tolak-tolak, itu ngaji. Padahal ini ngaji kan karena Allah, itu kan kelihatan nggak fokus Pak. Apa mana mau Quran? Mau Quran ini saya fokus dengan Pak. Lambi ini moco, pikirannya kemana? Nah kan nggak fokus dengan Allah. Kita sholat, bisa fokus Pak. Maka diantara sebab kita nggak bisa khusyuk adalah liarnya mata kita dalam memandang. Pemana kiai Agustusan Pak. Ya paling dulu teramen wedok-wedok ngono ku mau. Iya toh. Wis teramen Pak jenengan Pak. Pak Bagio. Pak ya kalau naik itu apa bis kayak gitu Pak. Gimana kalau
apa duduk bareng. Lah yo iku masalahnya Pak repot nak kono iku. Kalau di Timur Tengah kan diatur, Pak. Nah iya. Nggak boleh. Ya ojo naik bis. Tuku bis dhewe, Pak. Makanya itu masalahnya nak kono. Kalau di Timur Tengah kan ada yang mengatur, Pak. Nah ini. Apakah itu alasan bagi kita lalu kita santai aja? Ya enggak lah Pak. Syariat itu berlaku lah. Syariat tetap berlaku baik itu di Indonesia atau di luar negeri di Timur Tengah. Cuma kitanya gimana gitu Pak. Makanya kalau bisa sih jangan sering-sering dari gratisan terus campur aduk wedok lanang. Jaga agamanya kita lah. Bukan gratis ya. Ya murah. 5.000 lah ya. Nah kayak gini kan ya lebih eman duitnya apa eman agamanya. Masalahnya di situ Pak. Jadi jenengan ini jelas ini Ibnu Qayyim dan banyak ulama saat kita sholat tidak fokus karena fokus yang paling nomor satu kepada Allah ketika sholat. Nah kalau sholat kita gak bisa fokus Pak, itu paham itu syahid itu bisa dipastikan 100% dari Ibnu Qayyim Pak, karena liarnya pandangan kita menjadikan gak fokus. Jenengan bisa evaluasi diri kita saat kita benar-benar menjaga pandangan kita Pak dari yang haram, tak akan bisa nambah khusyuk. Kalau seorang iso khusyuk Pak, wis gak kendel om wedok, baik di dunia nyata atau di dunia non nyata. Dunia non nyata gue kok dunia maya ini Pak. Pemain dulu film-film apa? Film-film India, film drama apa? Drama Korea, apa drama apa mana mbok drama apa jenenge iku? CIW apa iku lah ya, mbok apa iku? Iku wis ngawur kan Pak, telanjang perempuannya. Nah, ini jenengan tonton itu, jangan mengatakan no problem. Gimana nggak no problem gimana? Problem itu memang nggak berkurang duitmu. Jangan dipahami yang problem itu manakala berkurang duit kita lalu Anda bersedih. Bukan, justru problem terbesar pada kita manakala urusan agama kita itu hancur. Urusan agama ini kan agama kita bawa mati Pak. Duit gak iso digawa mati Pak, jenengan mati duitnya gawe rebutan anak dan bojo sampean. Yang jenengan bawa mati itu apa? Ya amalnya jenengan, agamanya jenengan. Kalau ini sudah binasa, ya sudah. Bapak dia di tanah 10 hektar, iso mati go tanah 10 hektar. Ya gak iso lah. Gak usah rebutan nih anak-anak. Jenengan bawa apa? Ya agamanya jenengan. Itu yang jenengan Pak bawa. Nah ini Pak, jadi ini pelajaran penting. Kita nggak nyaman dengan Allah Pak. Ya dibacakan Allah saja ketika kita bermaksiat, istighfar ya akhi, istighfar, ingat Allah, nggak ada perubahan. Jadi seakan Allah itu nggak ada dalam hati kita, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa apa, nggak ada. Ini semua adalah faktor liarnya pandangan kita kepada yang tidak mahramnya. Maka mungkin Pak Lukman yang perempuan itu dikasih persyaratan, satu nggawa baju ora oleh conoan ya muslimi, kedua ya jilbaban harus, ketiga mungkin biar tambah berkah dikasih ruangan khusus untuk wanita. Jadi ojo di karena kalau Pak Ahmad bahaya ya saiki dijaga oleh Allah Pak namanya. Terus mempersedikit urusan kayak saya ngisi kajian di PT Tama di Surabaya itu kan honornya sampai saya misi itu. Jadi memang diwajibkan ngaji itu semua
karyawan itu wajib ngaji. Ya ada setiap sebelum masuk itu mereka zikir pagi semuanya Pak. Sebelum pagi itu mereka zikir pagi semuanya, itu bisa diterapkan karena zikir pagi itu penting. Jadi mungkin sebelum masuk dibikin zikir pagi semuanya, karena zikir pagi kan terjaga dari setan. Mungkin biar manfaat zikir pagi itu banyak. Mereka malas kerja hilang, mau mencuri hilang, mau itu hilang semuanya itu dengan zikir pagi itu. Nah itu juga bisa diterapkan, mungkin lewat apa? Lewat suara di setel keliling gitu, zikir pagi ada, zikir sore dinyalakan lagi, itu bagus. Kita kalau kerja nggak ada, dan itu sedikit pertengkaran, sedikit rasa dengki. Tempatnya jenengan ini kan rawan tengkaran, rawan sikut-sikutan. Semua punya misi duniawi, ya kan? Urusan duit kan urusan paling rawan sedunia. Nggak kenal teman, nggak kenal dulur, ya. Pokoknya sempetin weteng warak jabatanku naik. Nah itu kan paling tidak meminimalkan itu semua dengan cara itu. Nah ngaji ini juga bagian daripada itu. Jadi ya jaga pandangan kita dari wanita-wanita itu. Terus wanita-wanita yang liar-liar itu suka guyoni lanang, tegur, jangan guyonan. Kami ini manusia normal, gitu kan ya. Kalau kamu suka guyon dengan aku, wah bahaya. Iso-iso Pak Bahaya kawin maneh, repot maneh. Dan yang keempat, menundukkan pandangan itu yuqawwil qalba wa yufriqu, membikin hati itu kuat dan membikin hati itu tentram, nyaman. Jadi orang yang menundukkan pandangan itu hatinya kuat, selalu bisa tabah menghadapi banyak masalah, tabah. Kemudian yufrihu, selalu membuat senang, dampaknya itu senang selalu, walaupun banyak masail, banyak masalah-masalah yang dihadapi, tapi dia tetap yafrah, selalu gembira, selalu senang. Berbeda dengan orang yang apa? Liar pandangannya, itu melemahkan hati. Dan kalau lemah hati kan ketahuan Pak saat ketika ada masalah, gimana cara menghadapinya, itu kan gimana. Kita ini kan ketika ada masalah pengen marah, pengen keluar, nggak bisa dihadapi dengan dingin. Ini semua karena bukan ya diantara sebab faktornya karena terlalu liar pandangan kita kepada yang tidak halal. Mau tengkaken dulu sekarang dulu. Nah dadine iku hati itu gak iso kuat dulu. Gak iso kuat menghadapi apapun masalah gitu. Ya lihat aja jenengan di problem rumah tangga jenengan. Ini aja contoh gampang-gampang lah. Problem rumah tangga jenengan. Saat ketika ada masalah, apa yang jenengan lakukan? Pengen langsung dipukuli atau apa, nah? Atau biye, ya itu jelas Pak, jelas kacau karena hubungan dia dengan Allah juga kacau. Kemudian yang kelima, annahu yaksibul qalba nuran, menundukkan pandangan itu bisa menghasilkan cahaya di dalam hatinya. Jadi ketika Anda menundukkan pandanganmu dari yang Allah haramkan itu bisa menghasilkan cahaya di cahaya, sehingga memilih selalu tepat, ya kan, dimudahkan menjalankan ketaatan.
dijaga oleh, karena hati kamu itu ada. Tapi orang yang liar pandangannya itu berarti ada zulmah, ada kegelapan. Artinya wis gelap Pak, makanya duit haram oke. Ya, korupsi waktu oke. Barangi wong oke. Nah piye wong hati niku gelap Pak. Sedangkan semua gerakan organ tubuh ini tergantung di hatinya. Kalau hatinya itu gelap, maka apa? Semua akan jadi gelap. Melangkah pun jenenge hati ini gelap Pak, melangkah pun di langkah yang salah. Tangannya pun dilangkahkan di tempat yang salah. Wong jenenge wae gelap. Jenenge wae gelap Pak, coba lihat. Jadi jangan dianggap remeh Pak ya, urusan pandangan mata ini, efek sampingnya, pengaruhnya luar biasa itu. Itu kayak lima loh Pak, masih banyak lagi, lagi. Kalau kita pengen ada cahaya di hati kita, ya jaga pandangan kamu. Oleh karenanya Pak, kenapa sih para ulama itu wong wedok iku gak oleh kerja Pak? Ya masalahnya kayak gini ki masalahnya Pak. Wong wedok tempatnya kan nang omah, lapo kerja. Lapo kok keloyongan kerja iku lapo? Ya masalah di sini. Semaskan laki-lakinya itu bermasalah. Dia juga pandangannya juga repot. Makanya orang yang terlalu banyak melihat yang haram Pak, nanti yang halal itu wis bener, wis gak pingin lagi yang halal. Nah kayak coba naik Pak Ahmad mulai itu salah kan bojo asli nih, kakek delok nih, tawar ya wis. Lah iya wis ini loh, piye terusan? Podo kalau sampai kita itu wis kenyang Pak, sudah nggak ada ruang lagi untuk makan. Maksudnya apa? Wis kenyang kira-kira di rumah ono panganan akeh, kira-kira iso mangan, wis gak iso wis warung jenengan di luar Pak, wis warung. Tapi kalau jenengan menundukkan pandangan jenengan, berarti kan jenengan lapar. Soalnya kan menundukkan pandangan terus, lapar kan. Nang omah ono apa wae ya get wae. Walau bojone gak adus barang digowet wae wong udah lapar. Mau nggak ada lagi yang dimakan Mbak. Memang bojone kan, ya bojone digowet wae lapo. Gak ngono to Pak Bagi ya. Kok ngene iya dong. Gak pandang bulu lah. Soalnya kan di tempat kerjanya dia sudah capek, sudah lapar, sudah nggak ada yang dilihat kecuali yang halal kan. Wah, nasi enak lah sedikit namanya. Tapi kalau sting yang di luar mau apa Pak? Si Bapak dia lagi ono panganan bareng ngaji nak kene Pak. Unjuk dengan tolong piring entek Pak. Terus baru mulai. Terus istri jenengan ge ono manganan enak, kira-kira saya doyan Pak. Tapi saya lihat di luar ini saya bikin pemancingan saja. Oh, pemancing aja. Pemancing nanti langsungnya ke sana ngono Pak. Ya antara pemancing dengan yang di sana, kok sampai pemancingnya, kowe ora sida kono. Iso wae pemancingnya. Iso. Iki ana cerita kayak ngono Pak. Ada seorang teman itu Pak. Untuk pemancing berbuat itulah hubungan itu, delok film Pak. Delok film. Nah, delok film karo bojone kan beda to Pak. Jadi mari ngono delok film wis kenangan film jadinya malahan. Jadi justru ini faktor kacau. Justru dia malah menikmati filmnya karo apa? Ketimbang bojone. Kacau Pak. Cara berpikir itu kacau. Ya gue mau jadi kacau. Ini kacau. Cara ini kacau. Apa memancing? Lagi mancing iwak tapi ya. Masya Allah. Nah, yang keenam,
Jadi maksud daripada hatinya itu ada cahaya, gampang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Berbeda dengan pandangannya liar, itu delok susah berbuat ketaatan dan susah meninggalkan kemaksiatan. Ya karena gelap. Itu maksud daripada hatinya itu ada penerangan. Terus keenam, orang yang menundukkan pandangan itu memiliki firasat yang tajam. Saya ki awak dhewe kan firasatnya kan tumpul, Pak. Tumpul apa enggak? Tumpul. Karena kaki dulu maksiat, makanya tumpul. Makanya wali-walinya Allah itu firasatnya kan selalu tepat. Karena dia menjaga pandangan. Dia nggak mau pandangannya itu kecuali kepada yang halal. Makanya pandangannya itu firasat itu tajam, Pak. Pas. Ojo ini firasat itu gak enak. Itu tepat. Itu bukan dukun, Pak. Itu kayaknya firasat yang Allah berikan kepadanya gitu loh, Pak. Saking jaga pandangannya itu membuahkan sebuah firasat. Nah kalau kita model kayak gini ya repot, Pak. Firasat firasatnya selalu salah, bukan firasat yang dari Allah tapi dari setan. Jadi firasat tuh ingin firasat apa mau ikut. Jadi kalau orang maksiat terus gini firasat apa gitu ya, enggak fungsi Pak, enggak fungsi. Ikan goni wong sing bener-bener jaga matanya ya, jaga matanya dari hal-hal yang Allah larang. Nah, 9, 10 banyak banget, cukup insya Allah. Ini semua saya ambil dari kitab Raudhatul Muhibbin Ibnu Qayyim rahimahullah taala di halaman 97 sampai 105. Kita tulis buku ada referensinya, Pak, jelas. Jadi itu hasil tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Bisa dipahami insyaallah ini teman-teman semuanya? Ini tenang loh, ini untuk masa depan kita loh, ini didengerin dengan baik, berusaha dijalankan. Ini masa depan kita, bukan masa depan dunia, ini dunia akhirat kita ini. Lo kalau dunia akhirat ya sama kata nggak perhatian pandanganmu terus mari ngono jenengan kecantol wong selingkuh karo wong wedok gak ajar kabeh rumah tanggamu. Iya, ajar kabeh rumah tanggamu. Ora kok poligami iki zina jadinya. Jadinya zina, Pak. Kalau nggak hati-hati benar. Kalau sudah hati itu sudah gelap, sudah, Pak. Nggak kenal Allah sudah. Nggak kenal Allah. Berbuat maksiat itu biasa, nyampe aja. Itu sudah gelap hatinya, Pak. Loh, berbuat maksiat bagi seorang mukmin kan aib. Itu aib. Tapi sudah nggak ada malu sama Allah. Nggak ada malu sama Allah. Jadi biasa. Loh, maksiat kok biasa lo pikir sih. Sama delok wong wedok joget-joget lho Pak nang dalan iki lho. Enggak malu tuh sebagai wanita itu yang harusnya dia jaga tubuhnya. Yang pergi goyang-goyang kayak ibu-ibu main bola itu. Ikut kemanisan tahun ini. Dan ini sama di bojonan sama izinkan main bola lho Pak. Bagi ya. Ya senam, Pak. Senam ya itu. Senam ya. Orang senam bareng. Ditonton ini karo Abdul Khalid belum? Oh,
enggak di ruang khusus. Oh iya iya, orang wong pada ruang khusus yang kok ditonton wong lah wis piye lah. Ora disungkan, sama. Baik, cukup insya Allah besok kita belajar etika kedua dari kita di jalan. Ada pertanyaan setelah ini? Pak Khair sedih banget. Pak Khair, pikir apa Pak Khair? Pandangan itu. Iya. Tapi kalau menundukkan pandangan, tapi kalau ada pandangan selebat itu kayaknya enak di Ustaz. Kayaknya lebih jem, lebih apa gitu. Selibat di. Ya kan kita menundukkan, tapi sekali-sekali kita lihat itu kayaknya yang dilihat itu lebih Karena jarang melihat gitu Pak ya. Terus kena lihat apa? Oh cuma beda loh Pak. Ya karena jarang melihat wanita kan, kayak melihat wanita lah. Ikut diletakkan di hal kan bagus. No ini maksudnya ini beliau itu kan kalau jalan kan nundukkan Pak, sekali belok tapi dibikin yang halal walaupun wah itu tadi wah Pak. Tapi ojo dikirim haram Pak. yang haram juga. Ya ojo dikirim haram kan ojo. Saya istighfar wae ojo haram bae. Ojo bahaya nanti. Bahaya ojo sampai nang haram Pak. Tapi Ajur, itu Pak. Ustaz, kita kan memang sudah menjaga lah pandangan itu. Tapi ya itu. Ojo tapi lah Pak, syarat kok ditapi Pak. Ojo dinyang syarat itu Pak, dodolan Pak. Masih Selalu keberatan. maju gitu. Oh iya ojo iya. Lah itu mau masalah ya. Coba kalau jadi gini loh Pak. PT itu kan sebuah rumah. Keberkahan itu yakin di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Kalau rumah itu mau ono maksiat Pak, maka akan tercabut keberkahannya. Semakin akeh maksiatnya, semakin akeh tercabut keberkahan. Makanya kan keberkahan itu ketika dicabut Pak repot. Makanya mohon kalau bisa dievaluasi karyawan gak belum sholat itu tokno wae sholat sekian duwe karyawan ora belum sholat. Iya Pak, karyawan orang duwe sholat terus gak usah dipakai. Orang ono fungsi ini. Karena kebaikan seseorang itu di sholatnya. Orang sholat walaupun dia powing teropowai gak usah kanggo, gak usah dipakai. Untuk apa? Orang sholat, orang gak keberkahan. Makanya kalau bisa, ya itu kan maksiat terbesar. Jadi kalau bisa dievaluasi gitu kan, masuk syarat sih usul tanda tangan wajib sholat. Lah ya mau sholat jamaah gak seneng itu sholat jelas itu sholat. Seneng gak sholat kan itu. Nah kalau wajah-wajah sholat kan tenang. Dan itu membangkit enak, mau sholat enak loh Pak. Nggak bikin gaduh, bayarannya telat ya nyantai. Sing masalah ora tau sholat lho Pak, sing nggarai gaduh-gaduh masalah itu. Iku sing nggih provokasi, Pak. Kok ora tau sholat lho Pak. Sing nggih masalah ngono ku ya pelaku-pelaku maksiat Pak. Yakin. Pelaku taatan ora kaya ngono modele. Ya tenan. Jadi sing nggih membangkitkan maksiat-maksiat ngono yo wis wong sing pelaku-pelaku maksiat. Gitu loh. Nah, itu bisa dievaluasi. Ini untuk yang pria saja yang Ya wedok kowe bareng Pak. Wedok lanang Pak. Wah wedok lanang ya sama aja wong wedok nang sering melihat laki-laki yang enggak makromnya kalau sampean ya sebelenger Pak. Ya makanya kono ngomong wae. Oh jadi pegangnya ape. Nah, kalau bagus. Tapi kalau wedok megang HP sama enggak sama tau ditakon itu, Mas kamu di mana? Jarang toh? Iya, ya kan sudah penuh dengan apa? Laki-laki di HP-nya. Belas. Lah wis kenyang dengan laki-laki Pak. Nah, wedok yang nggak pernah lihat laki-laki kan
iya kangen karo sang suami kayak Pak Abdul Khalik kan, Masya Allah luar biasa. Di WA sama ke sana enggak Abdul Khalik? Jujur, yakin? Telat. Oh iya telat no. Soalnya jalan duitnya itu gara-gara kangen nih gua. Kan ada HP takon kapan mulai karena duitnya, karena keuangan yang norak. Paketannya. Nggih, juga guyon Pak guyon biar nggak sepantan lah. Nggih, semoga yang disampaikan tadi bermanfaat dan kita sebagai orang muslim berupaya menjaga agamanya supaya tidak terjatuh di lubang buaya, Pak. Lubang kehinaan, ya, lubang kehinaan dunia akhirat kita hancur. Nggih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.